Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita perhatikan praktek kholwat. Jadi masih banyak yang bingung. Mumpung masih ada waktu setengah bulan lagi ya untuk menuju tanggal 27 Rojab 27 Kejawen ya, Jawa 27 Masehi, artinya 27 kali 3. Nah, itu 3 kalender sama cara. Ini cara apa? Bagi yang masih suka atau senang wirid, silahkan, karena ini caranya sangat banyak yang kami sudah sampaikan di video perjalanan spiritual Jangkiri ya. Menuju Tuhan, menuju Gusti Allah, itu caranya sangat amat banyak. Cara intinya adalah berdiam diri atau kholwat atau meditasi, semedi, semadi, infirad, riyadhah, i'tikaf, tafakur. Sangat amat banyak. Hanya segi bahasa ya, kalimat yang tadi itu diucapkan itu intinya adalah diam. Contoh rukun haji yang paling terakhir itu adalah wukuf di Arafah. Wukuf artinya diam, Arafah itu mengenal. Berarti sama persis kholwat Kanjeng Nabi di Gua Hiro, Sunan Kalijaga di sungai, Nabi Khidir di laut, Nabi Musa di gunung, Nabi Nuh di gunung, Nabi Ibrahim juga di gua. Jadi sejarah-sejarah para nabi itu semuanya kholwat atau semedi atau semadi ya. Ini cara. Bagi yang masih suka wirid ya, bagi yang masih suka wirid, ada yang wiridan ya Allah, ya Allah, yang tadinya hu Allah, mohon diganti pakai ya Allah, ya Allah, karena kalau hu Allah itu dia, jadi kurang sopan. Kalau kita mau menghadap sama Gusti Allah ya dengan kalimat yang sopan. Itu yang biasa hu Allah, mohon diganti ya Allah ya. Kalau yang masih menggunakan la ilaha illallah, silahkan, tidak apa-apa. La ilaha illallah itu penetralan ya. Kalimat ucapan itu hanya untuk memfokuskan ke suatu titik. Ya, masih banyak. Kalau kurang luas, mohon ditonton video judulnya pengen punya ilmu laduni. Kalau yang masih la ilaha illallah ya, itu silakan la ilaha illallah, silakan, nggak apa-apa. Sebenarnya jalannya banyak, jalan menuju Gusti Allah banyak ya. Kemarin ada yang bertanya bagaimana kalau la ilaha illa ana, boleh. Pas la ilaha illa ana itu pas ana itu kena pas, bukan ke raga zohir ya. Yang senang la ilaha illa ana silakan, mau empat-empatnya silakan, mau satu-satu silakan. Kan itu ada la ilaha illallah, la ilaha illahua, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Pilih salah satu. Yang kami pelajari kalau sudah dekat itu, ini kan puzzle yang masih benar-benar jauh. Kalau yang sudah dekat, yang sudah sering tirakat, yang sudah sering kholwat, menggunakan la ilaha illa ana. Pas ana, ha, napas ya, jangan lupa. Kalau pas la ilaha illa ana, la ilaha illa ana, itu kalau yang la ilaha illa ana. Pas ana ke tujuannya ke napas.
Kalau la ilaha illallah itu berarti kita berpikir, berfokus tiada nama kecuali wujud. Kalau dalam bahasa umumnya tiada Tuhan selain wujud, ya. Jadi bukan fokus kepada asma. Kalau kita masih membaca itu fokusnya kepada huruf atau kepada asma. Sedangkan kalimat yang pertamanya la ilaha illallah itu tiada nama kecuali wujud. Nah, ini pemukulan rata ya. Kalimat la ilaha illallah kan kalimatnya afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada nama kecuali wujud. Ya, berarti kita ringkas. Ayo semua ringkas. Yang terakhir kepada wujud yang mana? Kepada napas. Makanya kami menyarankan siapa saja. Karena la ilaha illallah itu universal. Untuk siapa saja. Untuk hambanya Gusti Allah. Prakteknya bebas senyamannya. Umpamanya persiapan ini, umpamanya sajadah kurang tebal, ditebalin agar nggak sakit. Diusahakan nyender, ya. Kalau capek nyender. Kalau yang suka macet, suka medang, ngerokok, ngopi, di sini disediain gula, kopi, tremos, rokok di sampingnya. Bukan buat yang lain, buat kita sendiri kalau istirahat. Kalau capek, istirahat dulu. Capek tapi belum mau bubar, belum mau selesai, mau lanjutin, berhenti dulu. Di sini disediain udah makanan, ya, cemilan lah ya, cemilan makanan di sini. Airnya sudah siap. Yang penting ini jangan bangun ya. Kalau selonjor begini istirahat nggak apa-apa. Yang penting jangan bangun. Makanya pacitan makanan cemilan, makanan ringan, snack di sini sudah disediain. Biar nggak bangun, biar nggak begini ya, jangan ya. Jadi ini disediain di sini makanan apa? Yang kantuk persiapan beli obat kantuk yang terserang kantuk. Kalau ada yang alergi nyamuk, nyalain ya obat pengusir nyamuk. Ya terserah pengusir nyamuk ya. Agar fokus. Ini tutorial yang pernah kami lakukan begitu. Karena begini, saya punya rencana dari jam 9 malam sampai pagi jam 3. Itu kan nggak full, itu butuh istirahat. Kalau belum sampai capek, istirahat dulu. Kalau belum sampai capek, istirahat dulu. Tapi istirahatnya cuma begini, kadang begini. Yang penting posisi cari nyender, di mana yang penting nyender. Buat nyender. Oh nanti ketiduran ya, kami tadi sudah menyatakan obat agar obat anti kantuk lah, itu aja judulnya. Apa saja yang cocok ya buat memfokuskan, buat perjalanan. Kan ini kan proses, namanya manusia itu beda-beda, kondisi badannya beda-beda. Kalau sistem wiridnya udah ya, sistem wiridnya namanya zikir napas. Zikir artinya ingat, napas ingat ke napas. Napas keluar, napas masuk, itu diperhatikan. Perhatikan pakai apa? Ya pakai rasa. Kan kita bernapas itu sudah merasakan. Rasa kita difokuskan ke terus difokuskan. Pokoknya akal, pikiran, hati semua fokusnya ke ini. Nanti di dalam napas itu nanti terlihat itu bintik-bintik cahaya lembut.
rame, warna-warni, lembut-lembut kayak kembang api, pletik, 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 pletik. Ya bermacam-macam. Nanti kalau warnanya bentuknya berbeda-beda, itu berarti sistem konsentrasi berbeda. Yang penting warna. Itu fokus. Karena kenapa fokus ke napas? Gusti Allah sendiri di surat Shot-nya mengatakan, saya tiupkan ruhku. Surat Shot ya, saya tiupkan ruhku. Ini sebenarnya udah tahu semua, ada videonya. Terus surat Qaf-nya ayat 16, kami lebih dekat daripada urat leher. Urat leher kan di dalam, berarti ada di dalam. Berarti sirkulasi napas itulah wujud ahadnya Gusti Allah secara batin. Ya, kita langsung ke wujud. Kalau masih nyebut la ilaha illallah, ini kan masih ke asma atau masih ke kalimat. Kalau nyebut ya Allah, itu juga masih ke nama, belum ke wujud. Kalau sudah ke napas, sudah titik langsung ke wujud. Nanti umpama pas posisi lagi enak-enak, lagi bener-bener damai, keluar masuknya itu nanti keluar masuknya napas itu nanti rasanya damai. Nanti ada gangguan kubrak suara, mama jangan lari. Itu hanya untuk mengetes vibrasi, getaran vibrasi segimana getarnya, karena untuk nanti menghadapi di saat melihat diri sendiri di depannya. Karena kalau kita melihat diri sendiri di depannya, kalau nggak terbiasa kan kaget kalau yang nggak terbiasa. Makanya itu kalau ada lagi fokus begini, ada suara kubra, jangan kaget. Yang nyiptain suara Gusti Allah ya untuk menetek biar nggak takut. Itu apa bahasa Indonesianya? Itu yang bikin suara kan Gusti Allah. Ya memang Gusti Allah yang nanti ada suara yang aneh-aneh, jangan lari. Ada suara yang aneh-aneh, pokoknya suara yang judulnya untuk mengetes vibrasi. Jangan dok. Untuk latihan sampai tanggal 27 dari sekarang ya, dari sekarang. Minimal setengah jam aja dulu. Nanti kalau bisa yang tanggal 27-nya mulai jam 9 sampai jam 1 lah. Kalau kuat sampai pagi ya, sampai jam 3. Kalau masih fokus ke napas terus, nanti ada, padahal terpejam mata, ada yang lewat putih, ada yang bruk, jangan takut, padahal terpejam. Baiknya gimana? Kalau suasana ruangannya lampunya sudah dimatikan, tidak ada celah lubang yang memasukkan cahaya, ya maksudnya artinya si ruangan itu udah rapet total, itu boleh dimatikan lampunya, boleh melek, boleh terbuka matanya. Tapi kadang-kadang lampu dimatikan, masih ada celah cahaya dari luar, itu mengganggu. Karena yang mau masuk nur ala nur. Jikalau nur pusat mau masuk ke ruang kita, ada cahaya yang lain nggak mau, ya berarti di dalam diri kita juga ya. Kalau di ruang ininya ada cahaya masuk, itu sulit cahaya nurullahnya masuk. Kalau di dalam diri kita masih ada A, B, C, D, juga sulit masuk menyatu kepada yang namanya nur insani. Kan ada nurullah, nur Muhammad, nur insani. Ini hanya bahasa saja. Ibaratnya subjek, predikat, objek, ibaratnya energi, frekuensi, vibrasi. Jadi masih posisi begini, masih posisi fokus ke napas ya. Zikir napas itu fokus ke napas. Zikir artinya ingat,
Napas, ingat ke napas. Nanti cahaya itu berubah-ubah. Cahaya berubah-ubah. Sampai nanti ketemu cahaya bunder, putih, bercincin. Itu sebelum nyampe ke cahaya bundar cincin, itu godaan suara, kayak kita diputerin. Ya, kami dulu pernah kayak diputerin, kayak orang berjalan itu muterin, tak tak, suara berjalan, kepak kepak kepak, muter. Jangan takut, ini godaannya nanti beda-beda, ya beda-beda, karena sistem getaran vibrasi manusia itu lagi diuji. Dek dek, itu persiapan getaran jantung ya, dek dek dek, itu diuji agar nanti pas sampai kepada cahaya yang bulat ya, yang bundar, putih tapi bercincin juga, cincinnya juga putih, nyincinya itu putih lebih tebal, jadi di pinggirnya itu lebih tebal, itu sudah mendekati nanti biar pecah, cahaya itu hilang, pecah, sudah pindah alam. Yang tadinya di kamar sudah nggak di kamar. Ya itulah persiapan agar nggak kaget. Makanya diuji suara yang aneh-aneh, bahkan diuji bau wangi, bau amis, bau macam-macam diuji. Karena itu untuk persiapan agar nanti pas biak di alam yang kita nggak pernah tahu, itu nggak kaget, itu aja ya. Jadi mohon bagi yang nanti diuji suara, diuji wujud yang lewat, kayak orang berjalan apa saja, jangan lari, itu untuk menguji getaran. Ini kalau sudah biak yang tadi, kalau kita sudah masuk ya, bahasanya sudah masuk ke lorong cahaya itu sudah hilang ya, biar sudah ke alam yang kita sendiri belum pernah tahu. Lah di situ kita tengok-tengok, apakah itu masih posisi terpejam, melek pun sudah sama. Karena alam jiwa, melek juga sama, merem juga sama. Sudah seakan-akan kayak mimpi. Makanya kan di situ kaget. Iya nggak kuat, berhenti dulu, istirahat dulu. Karena itu walaupun nggak lari, itu ngos-ngosan, capek ya, berhenti dulu, nyenek dulu ya, makanan ringan dulu, santai dulu begini ya. Kalau yang rokok dulu, ngopi dulu, istirahat dulu. Kira-kira sudah cukup istirahatnya, mulai lagi yang disambung tadi. Setelah masuk ke alam yang belum pernah, itu kan kita tengok-tengok, mana ya, ini siapa ya, kok nggak ada siapa-siapa. Nanti wujudlah diri kita sendiri di depannya. Pakaian yang dipakai ini sama persis, apa yang dipakai sama persis. Bedanya lebih ganteng kalau laki-laki, lebih bersih pokoknya. Kalau perempuan yang lebih cantik, lebih bersih. Apa yang dipakai, pakaian yang dipakai itu kayak mengkopi, atau ibarat pinang dibelah dua itu loh, apa namanya, pinang ya, pinang dibelah dua, itu ibarat itu persis ya, kembaran lah kalau dalam bahasanya ya, atau sedulur sejati, yaitu adalah guru sejati. Posisinya masih diam, wujud tapi tidak bertulang, tidak berdaging, diginiin juga nggak bisa, nggak blok, itu nggak wujud. Itu yang disebut guru sejati. Fokus terus sampai bisa ditanya. Bahkan nanti rebutan, ada yang rebutan wujud. Kamu siapa? Ini siapa? Rebutan wujud. Itu berjalan berulang-ulang, besoknya lagi begitu. Karena itu kan perjalanan jiwa, perlu latihan. Di saat kita
latihan olahraga saja, kan kalau baru sekali nggak hafal. Latihan lagi, latihan. Minimal kan 3 kali 4 kali baru sudah paham, bisa mencipta. Ya, bisa mencipta. Ini yang pertama tadi udah ya, ini yang kedua. Yang kedua, artinya ini sistemnya beda-beda. Kalau seseorang pasiennya sudah tinggi, sudah sering komunikasi, artinya si kalamnya sudah sering tahu, sering dikasih tahu benar. Oh, kalau itu benar, kalau itu benar, kalau ini benar. Jadi di saat ada batin berbicara, itu jangan begitu loh. Terbukti oleh kenyataan. Wah iya, kemarin ada yang ngomong begini, benar terjadi. Itu namanya kalam, ibarat Nabi Musa berbicara terus, tapi nggak pernah tahu wujudnya. Nah, kalau yang sering berbicara, batinnya, kalamnya sering negur, rasa-rasanya kok begini, tapi buktinya cocok, itu berarti kalam. Kalam bilang umpama ya, besok saya mau dapat uang nih. Di sini udah ngomong, terbukti besok dapat uang, itu namanya kalam. Ya. Kalau orang sudah terbiasa mata batin ini, kalamnya membaca situasi, kondisinya pas waktunya, itu berarti kita kalamnya sudah bersih, tapi belum melihat wujudnya. Ini bagi yang sudah sering menyaksikan sesuatu, kejadian sesuatu yang di sininya lebih dulu gitu loh. Besok ada begini, bener. Besok ada kejadian ini, benar. Itu baru kalam. Bagaimana caranya orang-orang yang sudah pasir kalam, itu kan udah kalam, sudah sering kalam itu sudah sering memberi ya, memulang atau belajar, memberi ajaran ya. Kalam itu memberi ajaran kepada fakta kehidupan terjadi. Itu namanya orang yang sudah diberi kalamnya, kalam sudah terang. Nah, sistemnya sudah tidak ngatur napas lagi, sudah nggak zikir napas lagi, tapi sistemnya mencipta diri kita sendiri di depannya, atau yang disebut nyegat. Kan kita terbiasa nyipta, kalau dengar pocong langsung kebayang, kalau dengar kuntilanak langsung kebayang, itu kan sudah nyipta. Siluman langsung terbayang. Bagaimana kita belajar untuk menyipta diri kita sendiri di depannya? Contoh, umpamanya sekarang pakainya begini, lihat dulu, tek, direkam, tek, langsung merem. Kalau di sini udah buyar, lihat lagi, fokus. Direkam, maksudnya melihat wujud ini direkam. Kalau sudah ngerekam, tek, ini. Jadi ini diwujudkan di sini gitu loh. Terus latihan itu terus. Kalau buyar lagi, melek lagi, lihat lagi. Rekam lagi, tek. Kalau bayangan itu sudah jelas, sudah nggak buyar, terus merem terus, nanti dicoba melek. Kalau melek buyar, ya ngerekam lagi. Tep. Kalau melek nggak buyar, ya sudah ngerekamnya berarti sudah, tinggal mantengin aja, mantengin wujud yang ini di depannya. Mantengin, itu posisinya wujud, mencipta kita. Ana ingda zone abdi bi, itu hadisnya. Kami mengikuti ya, saya mengikuti prasangka hambanya, itu kata Gusti Allah ya. Dek, wujudin. Kan Gusti Allah ngikutin prasangka hambanya, makanya mencipta. Nggak apa-apa ngomong itu, mencipta. Kan Gusti Allah yang ngikutin, mencipta. Ya, itu hadis Bukhari-nya ada di papan tulis yang video kemarin itu. Belum saya hapus loh. Ana ingdal zoni abdi bi, saya mengikuti prasangka hambanya. Kalau mencipta wujud itu sudah terbiasa terus,
nanti wujud ini bisa diajak ngobrol. Sudah bukan bukan kaca lagi. Karena kalau tangan ini maju, yang ini tangan yang di sini sudah dua. Bukan mengaca, bukan bayangan lagi, sudah wujud yang sama, posisinya sudah sama. Ini kanan, yang sebelah sini yang nunjuk. Jadi kalau kita rubah begini, nanti begini. Itu contohnya begitu, ya. Itu yang disebut guru sejati. Kalau laki-laki lebih ganteng, kalau perempuan lebih cantik, lebih bersih semuanya. Jadi ini latihan untuk ke tanggal 27 Rojab, 27 Recep, 27 Masehi. Sama itu ya. Jadi 27 Januari, 27 Recep, 27 Rojab. 3 kalender sama. Jadi mohon dari sekarang latihan. Kalau ada suara apa saja itu hanya untuk melatih vibrasi getaran jantung. Kalau umpamanya lanjutkan, itu lagi proses pencopotan konsep. Bergetar apa saja, lagi pencopotan konsep. Bila mana kepingin cepet, ya ini. Di saat kita tidur itu punya apa? Ya ini yang ketiga nih ya, sistem. Di saat kita tidur punya apa? Dibayangin, dimensetkan. Setelah kita paham, oh iya saya tidur nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa, nol. Mindset di saat tidur dibawa di saat kholwat. Karena posisi tidur itu kita nol, tidak punya keakuan. Nggak ada orang tidur punya ini, nggak ada. Itu berarti nol. Contoh ya, contoh. Kalau kita tidur itu nggak punya apa-apa, posisinya juga di mana nggak tahu. Itu diambil, pengalaman tidur diambil, dibayangkan di saat kholwat, ya, di saat kholwat itu mohon diimajinasikan. Jadi pas begini masih ingat harta, masih ingat agama, masih ingat anak, masih ingat keluarga, masih ingat kerjaan, langsung saya tidur nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa. Diimajinasikan. Karena menuju Gusti Allah itu harus nol, harus suci, nggak ada apa, nggak ada bendera apa-apa di sini, nggak ada huruf apa-apa. Ya maksudnya huruf itu nggak ada suami, nggak ada istri, nggak ada anak, nggak ada harta, nggak ada mobil, nggak ada motor, nggak ada agama, nggak ada dosa, nggak ada pahala, pokoknya itu los, nggak ada mikirin apa-apa di sini. Ya itu waktu tidur kita mikirin apa? Waktu tidur itu diimajinasikan di saat kholwat. Ya. Jadi yang lupa tadi cara satu, yang pertama yang la ilaha illallah, ada yang masih zikir. Yang cara dua adalah napas, cara tiga adalah imajinasikan tidur di saat kholwat. Ya. Ya cukup sekian, ini tutorial ini membantulah ya. Masih ada berapa? 16 hari lagi ya, kurang lebih 16 hari lagi ya. Mohon diperhatikan karena hasilnya bahagia tiada batas. Karena Gusti Allah Sang Maha Pemberi bahagia kalau kita dekat dengan beliau, bertemu dengan beliau, baik secara zahir maupun secara batin. Al-Qur'annya ya Al-Baqarah 115 ya, monggo silahkan dicek. Al-Baqarah 115 dicek, Ali Imran 109 dicek, surat Qaf ayat 16 dicek, surat Taubah ayat 40 mohon dicek. Itu ayat yang penjabarannya atau pengkajiannya lebih mudah dipahami.
Ya, itu lebih mudah dipahami. Jadi umpama nanti kalau kecapean belum waktunya ya istirahat, udah nggak apa-apa, selesai, nanti besok malam lagi, nanti tanggal 27-nya full ya, full. Umpamanya mulai dari jam 11 sampai jam 3. Kalau mulai dari jam 9 malam ya udah dari jam 1. Kalau 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 sudah ketemu panjang sendiri nanti waktunya ya. Kalau sudah sering ketemu itu nanti waktunya panjang sendiri, malah ngarep-ngarepin holwat. Udah seneng kan, baru ketemu kan seneng, pengennya holwat terus ya. Pokoknya kalau udah ketemu kepinginnya holwat terus ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.